Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fajar Afalak dari kelompok 2. Kelompok 2 akan mempresentasikan PPT yang berjudul Akidah Terhadap Malaikat. Sebelum saya melanjutkan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu yang pertama ada Idin Bahran, yang kedua ada Aditya Pratama, dan yang kedua ada Andrea Julian, yang keempat ada Yoga Prabowo, yang kelima ada saya sendiri yaitu Muhammad Fajar Afalak, dan yang keenam ada Dimas Nugraha. Berhubung Dimas Nugrahanya masih perjalanan pesawat, kami akan wakilkan dengan 5 orang. Oke, KPT pertama bisa dibacakan oleh saudara Idin Baran. Pada saudara Idin Baran gitu. Apa itu akidah terhadap malaikat? Akidah adalah keyakinan yang teguh dalam hati terhadap ajaran-ajaran pokok dalam Islam. Salah satu dari rukun iman adalah iman kepada malaikat. Selanjutnya kedua akan dibacakan oleh saudara Aditya Pratama. Oke, selanjutnya pengertian malaikat. Malaikat dalam Islam adalah makhluk Allah yang tidak terlihat oleh panca indera manusia, diciptakan dari cahaya dan memiliki sifat berbeda dari manusia dan jin. Mereka tidak memiliki tubuh fisik, tidak makan, minum, atau tidur, serta selalu taat kepada perintah Allah tanpa berkehendak bebas. Dalam Al-Quran, malaikat hanya dapat terlihat oleh manusia jika Allah mengizinkan, seperti saat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dari Jibril. Interaksi malaikat dengan manusia terjadi dalam keadaan tertentu yang ditentukan oleh Allah. Oke, selanjutnya slide ketiga yang akan dibacakan saudara Yoga Prabowo. Kepada Yoga Prabowo dipersilakan. Oke, untuk selanjutnya yaitu keimanan pada malaikat. Keimanan kepada malaikat adalah salah satu dari 6 rukun iman yang wajib diyakini oleh setiap muslim. Ini mencakup keyakinan akan keberadaan malaikat, peran malaikat dalam kehidupan. Dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 136 menegaskan bahwa siapa yang kafir kepada Allah dan malaikat dianggap sesat, menunjukkan bahwa keimanan pada malaikat adalah kewajiban bagi setiap manusia. Oke, selanjutnya slide keempat akan dibacakan oleh saudara Andre. Pada saudara Andre Julian. Oke, kali ini saya akan membacakan slide tugas malaikat. Malaikat memiliki beberapa tugas khusus yang diberikan oleh Allah, antara lain ialah malaikat Jibril atau Gabriel menyampaikan wahyu dari Allah kepada para rasul yang merupakan malaikat yang paling mulia. Yang kedua adalah malaikat Mikail, memberikan rezeki kepada semua makhluk hidup, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan, serta membawa keberkahan dari Allah. Yang ketiga ialah malaikat Israfil, bertugas meniup trompet saat kiamat tiba. Pertama untuk memulai kiamat, dan kedua untuk menghidupkan kembali makhluk hidup yang telah mati untuk diadili. Yang keempat adalah malaikat Malik, penjaga pintu neraka yang tidak pernah tersenyum mengingat beratnya tugasnya. Yang kelima, malaikat Munkar dan Nakir menanyai setiap orang yang telah meninggal di kubur tentang keyakinan mereka terhadap Allah, Rasulnya, dan agama. Ya, pada pertama sendiri. Dan kelima, fungsi pelawan kita. Keimanan kepada malaikat memiliki pengaruh pada perilaku dan sehari-hari seorang muslim. Antara lain, yang pertama adalah ketakwaan. Kesadaran bahwa malaikat mengisi perbuatan kita membuat kita lebih berhati dan takut akan tindakan kita. Menurut kita baik. Yang kedua adalah takut. Malaikat tidak setiap amal perbuatan, baik dalam secara sadar maupun tidak. Sehingga seorang muslim berusaha menjaga perbuatannya sesuai dengan tuntunan agama. Dan juga ada motivasi untuk berbuat baik, yaitu keyakinan bahwa mereka selalu mengawasi orang kita untuk berbuat baik, karena kita tahu apa yang perbuatan kita berikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuat kita selalu melakukan kebaikan. Selanjutnya slide ke-6, yaitu Islam. Tidak terapkan dalam bagian penting dari ajaran Islam yang harus diyakini oleh setiap muslim. Malaikat bukan hanya makhluk yang diciptakan,
Tapi mereka juga berfungsi sebagai pengingat bagi Islam agar selalu taat dan melakukan amanah yang baik. Dengan memahami dan meyakini atas mereka, seorang Muslim akan semakin sadar bahwa setiap amal kepada mereka diawasi dengan kesehatan. Yang pada kisahnya memotivasi mereka. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari Bapak Ketua. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.